Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maidi Nur Alfriaila. Saya dari kelas Perbankan Syariah E, dan saya di sini akan mempresentasikan fikih muamalah yang berjudul gharar. Oke, langsung saja. Yang pertama itu apa sih itu gharar? Gharar itu menurut bahasa Arab yaitu al-ihtar atau pertaruhan. Dalam bahasa Arab juga dapat diartikan namanya al-mukhtaroh. Al-mukhtaroh itu yaitu pertaruhan dengan ketidakjelasan atau bisa merugikan orang lain. Dan dapat diartikan juga gharar itu adalah bentuk keraguan, tipuan atau tindakan yang dapat merugikan orang lain. Nah, dapat dilihat dari beberapa arti gharar tersebut. Yang dimaksud dengan gharar itu dapat diartikan sebagai jual beli yang tidak jelas, atau itu bisa dimasuk ke pertaruhan atau perjudian. Nah, dari gharar tersebut mengakibatkan hak atau kewajiban jual beli itu tidak sah. Nah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam jual beli yang mengandung unsur gharar. Yang pertama yaitu jual beli gharar yang dilihat dari aspek akad dan efeknya, seperti jual beli al-hasar. Kemudian yang kedua, gharar dilihat dari sifatnya dan kuantitasnya. Yang kedua, gharar bisa dilihat dari aspek harga dan kuantitasnya, seperti jual beli dua jenis barang yang berbeda dan tidak menyebutkan harganya. Yang ketiga yaitu gharar bisa dilihat dari aspek ketidaktahuan atas sifat-sifat barang, seperti menjual air susu perah yang belum diperah. Nah, oleh sebab itu, dalam transaksi jual beli, Islam telah menentukan syarat sahnya jual beli. Dan jika misalnya di salah satu syarat itu tidak dijalankan, maka transaksi jual beli akan disebut batal atau tidak sah. Syarat sah yang pertama yaitu timbangan harus jelas, maupun dari berat dan fisiknya. Kemudian yang kedua yaitu barang dan harga harus jelas. Jadi tidak boleh jika harga barang tersebut tidak disebutkan atau tidak diperlihatkan kepada pihak yang bertransaksi. Dan yang ketiga, kedua belah pihak harus sama-sama ridho dengan barang yang ditransaksikan tersebut. Nah, sekarang gharar dari perbankan bisa dilihat dari sistem bunga yang dibebankan kepada setiap transaksi, baik yang simpanan maupun pinjaman. Nah, kemudian yang terakhir, menurut Imam Ghazali, motivasi seorang pedagang yaitu keuntungan di dunia dan di akhirat. Jadi, resiko untung dan rugi itu tidak pasti dalam setiap usaha. Jadi, hal wajar sekali jika seorang yang mempunyai usaha itu berharap agar mendapatkan keuntungan yang lebih, tapi belum tentu di setiap usahanya itu akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Ya, baik, cukup sekian presentasi fikih muamalah yang berjudul gharar dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.